Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat script bash di Linux. Nah, pertama kita akan mengenal terlebih dahulu bash script di Linux. Pemrograman script bash merupakan bagian administrasi dan pengembangan sistem operasi Linux yang sangat berguna dan powerful. Nah, pada dasarnya bash script berisi rentetan perintah Linux dengan struktur logik dan kondisi layaknya bahasa pemrograman secara umum untuk menjalankan tugas tertentu. Belajar bash scripting bakal memudahkan pekerjaan kita karena kita dapat menjalankan beberapa perintah sekaligus, membuat perintah yang dijalankan secara otomatis dan terprogram. Nah, untuk belajar membuat script bash sederhana, coba kita praktekkan langkah demi langkah berikut agar kita tahu bagaimana cara membuat script bash. Yang pertama, kita akan membuat file terlebih dahulu dengan perintah touch. Lalu kita beri nama filenya, kita tulis halo belajar Linux, lalu kita enter. Lalu kita coba cek apakah sudah terbuat filenya. Nah, filenya sudah ada. Mari kita lanjutkan dengan membuka file halo belajar Linux dengan perintah nano. Kita ketikkan nano, lalu filenya, nama file, lalu kita enter. Nah, di sini akan ada jendela untuk kita mengisi filenya. Lalu kita ketikkan echo, selamat datang di panduan lengkap belajar bash scripting Linux. Lalu kita save. Nah, lalu bagaimana cara menjalankannya? Caranya dengan menggunakan perintah bash, lalu diikuti dengan nama filenya, kemudian kita enter. Nah, lalu akan muncul output seperti yang sudah kita ketikkan pada saat nano tadi. Nah, begitulah caranya membuat script bash dan kita sudah berhasil membuatnya. Nah, untuk merubah script menjadi execution, kita dapat menggunakan perintah chmod +x, lalu nama filenya. Lalu kita enter. Nah, setelah merubah file menjadi execution, maka kita perlu memberitahu file script tersebut dengan shell bash. Maka edit file menggunakan perintah nano. Lalu kemudian nama filenya, lalu kita enter. Nah, pada baris pertama kita tambahkan pagar tanda seru
/bin/bus, lalu kita enter echo-nya, lalu kita save. Nah, setelah ini kita sudah bisa langsung menjalankan file Halo Belajar Linux dengan perintah / nama filenya Halo Belajar Linux. Kita lihat hasil outputnya. Nah, jadi hasil outputnya akan seperti itu. Lalu kemudian kita akan belajar apa saja yang bisa kita ketikkan untuk membuat script yang kita butuhkan dan berjalan otomatis. Contohnya seperti variabel, string, dan lain-lainnya. Pertama, kita mulai string dahulu. String merupakan tulisan biasa yang ingin kita tampilkan ke layar. Untuk menampilkan ke layar, kita dapat menggunakan perintah echo lalu diikuti dengan string atau kalimat yang akan kita tampilkan. Nah, bash memperbolehkan kita menulis string biasa tanpa tanda petik, tetapi selalu dianjurkan untuk mengetikkan string menggunakan tanda petik ya. Lalu kita ketikkan echo lalu dengan diikuti tanda petik. Saya merupakan string, outputnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke variabel. Variabel ini merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan data di memori komputer. Data tersebut akan hilang setelah script dijalankan. Nah, cara membuat variabel cukup menuliskan nano kemudian nama file. Kita buka terlebih dahulu, lalu kita ketikkan pagar tanda seru /bin/bus. Lalu kita buat variabelnya. Website sama dengan belajar Linux. Kemudian diikuti stringnya echo belajar Linux di mana. Nah, nanti akan muncul kondisi jawaban seperti yang ditampilkan di website. Lalu kita save. Kita coba jalankan. Nah, jadi outputnya akan seperti ini. Ketika ada pertanyaan belajar Linux di mana, jawabannya akan sama dengan apa yang kita tuliskan pada website tadi. Nah, lalu kita ke cell execution. Maksud cell execution adalah menjalankan perintah Linux di dalam script. Kemudian cara menggunakannya seperti ini. Kita hapus yang tadi, lalu kita buat string siapa saya dengan kondisi UMI. Lalu kita jalankan. Nah, karena nama komputer saya adalah Mega, jadi ketika ada pertanyaan siapa saya, maka akan muncul dengan nama komputernya.
Lalu kita coba inputan user dengan mengetikkan kita tetap pakai echo-nya, kita rubah teksnya saja. Ini adalah contoh ketika kita ingin menginstal aplikasi dengan perintah Linux, akan selalu ditanya, do you want to continue? Jika Y itu tandanya yes, jika N tandanya no. Lalu kita jalankan. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba logika kondisi. Logika digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan kalau kondisinya bernilai benar. Nah, sekarang kita clear terlebih dahulu, lalu kita coba buka filenya. Nah, lalu di baris pertama kita tetap ketikkan binbash, lalu ketikkan seperti ini, berapa umur kamu, kemudian read umur. Kemudian kita buat kondisinya. Jika umur lebih dari 17 tahun akan muncul keterangan kamu boleh punya KTP. Nah, jika umurmu kurang dari 15 tahun, akan muncul kondisi kamu belum cukup umur. Nah, kemudian kita akhiri dengan V, lalu kita simpan, kita jalankan. Nah, berapa umur kamu? Kita coba tulis 15 tahun. Nah, akan muncul kamu belum cukup umur karena umurnya kurang dari 15 tahun. Nah, ketika kita coba jalankan lagi, tapi dengan umur yang berbeda, kita pakai 20 tahun, akan muncul kamu boleh punya KTP karena umurnya sudah lebih dari 17 tahun. Kemudian kita lanjut mengenai perulangan. Nah, kita coba buka filenya, kita hapus yang sudah kita pakai tadi. Lalu kita akan buat perulangan for dengan script seperti ini. Jadi kita akan buat perulangan dari pertama sampai kelima. Lalu kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, jadi ini kita sudah berhasil membuat perulangan menggunakan for.
Kemudian kita lanjut dengan perulangan menggunakan while. Kita gunakan file yang sama, lalu kita rubah scriptnya. Kita akan buat perulangan dari pertama hingga 10. Kita mulai dari angka 1. Kita masukkan fungsinya. Kita gunakan string perulangan while ke, jadi nanti ada angka 1 sampai 10. Lalu untuk penambahannya, setiap variabel akan bertambah 1 dengan menggunakan double dalam kurung, kemudian angka plus plus, kemudian kita tutup. Lalu kita simpan, kita jalankan. Nah, kita berhasil membuat perulangan while. Kemudian kita lanjut ke array. Base array ditentukan menggunakan tanda dan tidak perlu menggunakan koma. Kita coba, kita buka file yang tadi, lalu kita hapus isi filenya. Kita akan membuat base array, cara menampilkan, cara menambah, dan cara menghapus. Kita tulis script array dengan indeks. Jadi akan ada nama vokalis Anggun, Afgan, Rosa, dan Ariel. Lalu kita ingin print indeks ke 3 dengan cara echo vokalis indeks ketiga. Kemudian jangan lupa hashtagnya. Kemudian kita print untuk semua indeks dengan perintah echo vokalis. Karena semua indeks, jadi kita beri bintang pada indeksnya. Lalu kita tutup. Nanti outputnya akan berisi semua nama-nama vokalisnya.
Lalu kemudian kita print untuk index array dengan perintah echo vokalis lalu tanda bintang. Di depan vokalis kita pakai tanda seru agar menampilkan output 0, 1, 2, 3. Lalu untuk menambah array, kita menggunakan perintah vokalis plus kemudian nama vokalis yang akan ditambahkan. Jadi nanti hasilnya akan keluar nama vokalis yang baru. Nah, kemudian untuk menghapus salah satu array, kita gunakan perintah unset vokalis. Indeksnya keberapa? Jadi jika indeks 0 maka anggun yang akan dihapus dari array. Kemudian kita print jumlah arraynya. Dengan perintah echo kemudian dalam kurung tanda pagar vokalis, karena semua jadi kita pakai bintang untuk indeksnya agar menampilkan outputnya berarti 4 karena data arraynya 4. Lalu perintah echo vokalis bintang untuk menampilkan output semua array yang terbaru. Kita simpan lalu kita jalankan. Nah, jadi ini Aril merupakan indeks yang ketiga, lalu Anggun, Afgan, Rosa, Aril semua indeks. Kemudian indeksnya 0, 1, 2, 3, jumlah arraynya 4, lalu terbaru ada Afgan, Rosa, Aril, Anji. Sekian video kali ini, terima kasih.